Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Yasmin Khairunisa from grade 10 Science 3. Now, we will explore the one of historical sites in Indonesia, namely is the Borobudur Temple. So, let's check this out. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Lingkungan geografis Candi Borobudur dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Candi Borobudur didirikan di atas bukit yang telah dimodifikasi dengan ketinggian 265 di bawah permukaan laut. Candi Borobudur. Ini adalah tampilan depan dari Candi Borobudur. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur merupakan candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Nama Borobudur berarti Vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit, karena Borobudur terletak di sebuah bukit. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangka yang di atasnya terdapat 3 pelantaran melingkar. Ukuran 123 kali 123 meter persegi di bagian kakinya. Tinggi candi ini adalah 35,4 meter. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar. 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha yang tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra Dharma Cakra Muda. Bentuk bangunan seperti itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk mandala. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Sempat beberapa kali juga terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan Borobudur terkubur abu vulkanik dan semakin terlupakan saat itu. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian, situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu
dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Mereka berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dalam agama Buddha, stupa merupakan perwujudan dari makrokosmos yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu merupakan alam bawah. Istilah ini berasal dari bahasa Sangsakerta yang bermakna ranah nafsu atau dunia nafsu. Dapat diartikan sebagai dunia manusia. Bagian ini berada di bagian bawah Candi Borobudur atau bagian kaki candi. Pada Kamadhatu terdapat relief Karma Wibangga, yaitu suatu hukum sebab akibat yang merupakan hasil perbuatan manusia. Rupadhatu dapat diartikan ranah wujud. Dan Arupadhatu adalah alam atas, yaitu tempat para dewa. Bagian ini berada pada tingkat ketiga, termasuk stupa induk berada di atas Arupadhatu. Menurut kumparan.com, terhitung sejak Kamis 13 Februari 2020, lantai 9 dan 10 Candi Borobudur ditutup untuk umum. Penutupan tersebut dimaksudkan untuk monitoring dan evaluasi terhadap kerusakan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, lantai 9 dan 10 Candi Borobudur mengalami kerusakan hingga hampir 30%. Sementara itu, tangga naik menuju kawasan tersebut mengalami kerusakan hampir 40%. Selain kerusakan dan keausan, Candi Borobudur rupanya kerap juga dijahili tangan-tangan pengunjung yang tak bertanggung jawab. Terbukti ada ribuan permen karet yang menempel di stupa teras atau stupa induk yang berada di lantai 7-10. Jika diperhatikan secara seksama, noda bekas permen karet itu berbentuk bulat dan berwarna putih. Heri Setiawan, Koordinator Pokja Pengamanan Balai Konservasi Borobudur mengatakan bahwa ada 3.000 noda permen karet yang secara berangsur-angsur dihilangkan. Noda permen karet tak bisa dibersihkan secara mudah dan dalam pembersihannya bisa membuat kerusakan baru di tubuh candi. Secara mekanik, itu sangat susah disikat dengan air, susah sekali, dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal, kalau terlalu lama menyikat, malah batunya rusak atau aus. Metode menghilangkannya harus hati-hati sekali, supaya tidak merusak batunya, termasuk jika menggunakan pelarut bahan kimia. Pungkas Heri. Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa kita tidak boleh bertindak merusak akan suatu hal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merugikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Secara jelas, ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, dan Allah akan menimpakan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar. Trihartono selaku Kepala Balai Konservasi Borobudur pernah mengatakan bahwa kalau kerusakan dibiarkan terus-menerus, kita akan kehilangan satu warisan budaya yang berarti bagi bangsa Indonesia. Kita berharap warisan ini bisa tersambungkan ke generasi yang akan datang. Karena Candi Borobudur terletak di atas bukit dan dikelilingi pegunungan, kualitas udaranya pun sangat bagus, asri, dan adem. Pohon-pohonnya sangat besar, kuat, rimbun, dan hijau. Sangat sehat. Tempat ini cocok sekali untuk dijadikan destinasi wisata kita. Selain untuk refreshing, bisa pula untuk menambah wawasan. Earlier, we have explored the Borobudur Temple. Very fun, isn't it? Many lessons that we can take from the discussion earlier. There is historical, religion, and others. That is all I can give you. Thank you so much for watching. I hope this video can be useful for all of you. Keep up the spirit, stay positive, and stay healthy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.